Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Mantaplah iman kita, mantaplah pengharapan kita, mantaplah kasih kita. Yesus menjadi Tuhan dan Raja kita untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan, firman Allah di pagi ini, di malam hari ini sebelum kita istirahat, kiranya kita menyempatkan diri untuk mendengarkan firman Allah sebagai kekuatan rohani kita. Doa dan harapan saya kiranya Bapa di surga terus menyatakan dukungannya, supportnya, pertolongannya, perlindungannya bagi kita. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca Alkitab dalam Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31, tetapi saya akan membacakan ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, bersulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah faith growth, jadi pertumbuhan iman. Iman bisa bertumbuh di tengah-tengah segala situasi yang berat. Iman kita bisa bertumbuh kalau ada penganiayaan. Kita bukan seperti yang lain-lain. Karena apa? Roh Kudus akan hadir menguatkan kita, menolong kita. Kita sih ingat bagaimana Stefanus dilempari batu, dirajam. Tetapi ketika dia dilawat oleh Tuhan, apa yang dikatakan? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bagaimanapun situasi kondisi kita, iman kita tidak akan pernah padam. Oleh karena yang pertama, gereja itu berdoa. Jadi kalau iman kita mau bertumbuh di tengah-tengah situasi yang berat, bukan kita mempersalahkan yang lain, tetapi kita berdoa, menangis di hadapan Tuhan, berseru kepada Allah. Yang kedua, kata firman Allah, Roh turut bekerja dalam kehidupan orang percaya. Jadi Roh Kudus itu akan bekerja, menguatkan, meneguhkan. Di situ kita bisa menerima energi ilahi, menerima kuasa Allah, menerima hikmat Allah, menerima pertolongan Allah, menerima segala kekuatan Bapa di surga. Dan kita akan mengalami exciting, walaupun mungkin di tengah-tengah tekanan seperti jemaat mula-mula. Bagaimana mereka mengalami tekanan, tetapi di tengah-tengah tekanan itu mujizat Allah dinyatakan, pertolongan Allah dinyatakan. Mereka tidak takut karena mereka bukan melakukan apa yang jahat, tapi mereka melakukan pertolongan. Mereka menyembuhkan orang yang lumpuh berjalan. Wow! Jadi kalau kita mengalami tekanan, berdoalah. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu akan terus memberikan energi bagi kita untuk kita selalu mau share tentang firman Allah, share tentang keselamatan, share damai sejahtera yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Bukan justru kita melempem, tapi saya melihat gereja Tuhan hari-hari ini, mereka percaya kepada Tuhan dengan mulut mereka, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Yang merokok masih merokok, yang minum tetap minum, yang berzina tetap berzina, yang melakukan kejahatan tetap melakukan yang kejahatan, yang berjudi tetap berjudi. Di mana Tuhan itu? Di mana pertumbuhan iman kita itu? Di mana kuasa Allah itu? Di mana kekuatan Allah itu? Apakah dia sudah berubah atau kita yang berubah? Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Yesus yang tetap hidup sampai kapanpun, karena dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, mari kita bertumbuh karena kekuatan Tuhan. Mari kita bertumbuh karena doa di dalam Kristus, sehingga iman kita mengalami pertumbuhan dalam situasi dan kondisi, di tengah-tengah aniaya kah, di tengah kesenangan kah, di tengah kemerdekaan kah, di tengah penganiayaan kah, iman kita tetap bertumbuh. Yang ketiga, ingat bahwa Yesus adalah kepala gereja, jadi dia akan terus menolong kita, dan kita terus akan beriman kepada kepala gereja itu untuk terus mengalami support dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan,
Wow, itu sebabnya pertumbuhan iman kita tidak bisa terlepas dari firman, dari Yesus, dari Roh Kudus. Dan itulah sebabnya senantiasa kita terus mau bertumbuh dalam situasi dan kondisi apapun. Dan jangan pernah padamkan imanmu, jangan pernah padamkan Roh Kudus dalam hidupmu, jangan pernah padamkan doa itu di dalam kehidupanmu. Berdoalah kepada Bapa di surga, karena hanya Dia yang mampu menolong kita dalam situasi dan kondisi apapun, apalagi di tengah-tengah pengain, di tengah-tengah kesusahan. Dia Tuhan, Kepala Gereja, akan bertanggung jawab untuk menolong kita agar kita tetap bisa bertumbuh dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepada aku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, 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 mantap. Selamat malam, salam beristirahat, tentu bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin.